Oke, aku periksa catatanku dulu. Makanan, siap. Minuman, siap. Jas hujan, siap. Berarti aku siap berangkat. Hai Teddy, kamu sedang apa? Hai Dalma, aku sedang memeriksa bawaan kita untuk perjalanan piknik hari ini. Wah, banyak sekali. Semua tersedia. Apakah ini untuk kamu makan sendiri? Tentu tidak, Dalma. Bawaan ini adalah untuk kita. Jadi, kita bisa bagi kepada teman-teman yang nanti kita temui. Wah, kamu sungguh baik. Pantas orang lain senang berteman denganmu. Memang, saya senang bersahabat dengan siapa saja. Apalagi kalau bertemu dengan teman yang bisa saling memahami dan dipercaya. Tapi, kita juga perlu berhati-hati dengan siapa kita berteman. Karena berteman akan saling mempengaruhi. Kalau teman yang tidak baik, bisa-bisa kita jadi ikut berbuat tidak baik. Karena kita berdua berteman, kita bisa bantu saling mengingatkan, seperti kalau ada perbuatan yang salah. Iya, kita saling mengingatkan ya sebagai teman agar kita berlaku baik. Sekarang, bagaimana kalau kita beres-beres barang ini dan segera berangkat? Ayo, jangan sampai kita terlambat. Kita bagi jadi 2 bungkusan ya. Masing-masing bawa satu. Jadi, lebih ringan. Oke, aku bawa satu ya. Kamu bawa satu. Oke, aku bawa satu. Selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali kita bertemu lagi di sekolah minggu kita. Yuk adik-adik, kita akan bersama-sama memuji Tuhan hari ini. Siap-siap yuk, kita berdiri, kita akan menyanyikan Allahku besar, kuat dan perkasa. Kita bersyukur memiliki Allah seperti Allah kita. Ya adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau adalah Allah yang kuat dan perkasa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang besar, berkuasa, tapi juga Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur sampai saat ini kami semua baik-baik saja karena pertolongan Tuhan.
Terlebih kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh bersama-sama bersekolah minggu untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan hari Jumat Agung, kemudian Paskah. Kita akan merenungkan beberapa minggu ini tentang kasih Yesus, bagaimana Yesus menuju ke salib bagi kita. Kenapa Tuhan Yesus harus disalib? Kenapa Laut Cening? Dia disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Iya, betul ya. Yesus disalib karena dia mau menebus dosa kita, karena dia cinta kepada kita. Yuk adik-adik kita nyanyi lagu Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa ditebusnya. Oke adik-adik, sebelum kita lanjutkan, kita mau variasi sedikit. Tadi kita udah nyanyi Yesus disalib karena cinta saya. Kemudian kita akan coba Yesus disalib karena cinta saya, terus karena cinta kamu, dan juga dia. Siapa dia? Ya orang-orang yang di luar kita ya. Karena Tuhan Yesus mati disalib bukan buat kita saja, tapi juga buat semua orang di dunia ini. Amin. Kita coba ya pelan-pelan ya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa ditebusnya. Variasi ya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu juga dia. Yesus disalib karena cinta saya, dosa ditebusnya. Ya betul, adik-adik ingat selalu ya, kalau Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita. Mari kita akan bersama-sama melanjutkan untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Ya, Yohanes 22 ayat 14 sampai 17. Penetapan perjamuan makan. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu." Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan kami pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami ya Tuhan, berilah kami hikmat-Mu, supaya apa yang menjadi firman-Mu ini ya Tuhan menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi pegangan dalam hidup kami selama-lamanya. Biarlah Tuhan sertai ibadah kami dari awal sampai selesai. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, masih ingat nggak cerita firman Tuhan minggu lalu tentang Lazarus? Nah, Tuhan Yesus sungguh luar biasa ya. Lazarus sudah mati 4 hari, masih bisa dibangkitkan. Tidak ada di dunia ini yang seperti itu ya. Jadi setelah kejadian itu, semua orang membicarakannya. Semua orang kagum pada Yesus. Sehingga banyak sekali orang yang mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus bertambah banyak. Tapi ada juga orang-orang Yahudi
mereka kasih tahu kepada imam-imam dan orang Farisi. Nah, imam-imam dan orang Farisi ini mereka tidak suka karena mereka pikir, wah nanti kalau Yesus bikin mujizat yang lain, pengikutnya tambah banyak, pengikut kita tambah sedikit, gimana ya? Nah, akhirnya mereka mau merencanakan sesuatu yang besar. Mereka mau merencanakan membunuh Yesus. Nah, bagaimana rencananya? Kapan akan dilaksanakan? Apakah mereka berhasil dengan rencana ini? Mari kita saksikan cerita panggung boneka berikut ini. Ketika Lazarus dibangkitkan dari kematian, banyak orang Yahudi menyaksikan apa yang telah dibuat oleh Yesus, sehingga mereka percaya kepada Yesus. Akan tetapi ada juga orang-orang Yahudi yang melaporkan peristiwa itu kepada para imam-imam dan orang-orang Farisi, dan mereka tidak senang. Bapak-bapak, para imam dan orang Farisi, kami datang membawa satu kabar yang besar untuk bapak-bapak di sini. Kabar apa? Coba ceritakan. Kami baru saja pergi ke rumah Lazarus. Di sana ramai. Banyak orang-orang lain yang ke sana untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkan oleh Yesus. Ini adalah mujizat yang luar biasa, sehingga banyak orang-orang yang datang menjadi percaya kepada Yesus. Ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Semua orang Yahudi menjadi pengikut dia. Orang-orang senang mendengarkan pengajaran Yesus, apalagi dengan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Orang buta dicelikkan, orang lumpuh berjalan, dia mengusir setan, memberi makan banyak orang. Tidak heran pengikutnya bertambah banyak. Baiklah bapak-bapak, kami permisi dulu. Kalau pengikut Yesus tambah banyak, berarti pengikut kita berkurang. Kalau sampai pemerintah Roma tahu, bisa gawat. Tempat suci kita bisa diambil, karena sudah tidak ada orang, sudah menjadi sepi. Orang-orang yang dahulu suka mendengar pengajaranku sekarang sudah berkurang. Ini pasti karena sekarang mereka lebih suka mendengar pengajaran Yesus. Kita harus bertindak segera. Mari kita panggil mahkamah agama. Kita bahas, kita bicarakan hal ini. Bapak Kayawas, apa yang harus kami perbuat? Yesus membuat banyak mujizat. Pengikutnya bertambah banyak dari hari ke hari. Iya, kalau kita membiarkan dia terus-menerus, maka semua orang akan percaya kepadanya dan kita akan kehilangan pengikut kita. Bahkan kalau orang-orang Roma datang, bisa-bisa mereka akan merampas tempat suci kita karena sudah sepi. Ya, aku sudah mendengar hal ini. Mungkin kalian masih berpikir-pikir, tapi aku sudah punya rencana. Rencana apa? Begini, lebih baik satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa ini binasa. Hah? Mati? Benar. Mari kita buat rencananya. Tapi ingat, jangan bocorkan kepada orang lain. Mulai saat itu, para imam dan orang-orang Farisi berencana untuk membunuh Yesus, dan mereka menunggu kesempatan yang baik untuk melaksanakan rencana mereka. Yesus tahu rencana tersebut, dan Yesus tidak tampil lagi di muka umum. Ia berangkat ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Sampai pada waktu menjelang hari raya Paskah, dan orang Yahudi biasa datang ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. 6 hari sebelum Paskah, Yesus pergi ke Betania, tempat tinggal Lazarus, Maria, serta Marta. Orang-orang Yahudi banyak yang datang melihat Yesus dan Lazarus, sedangkan imam-imam
bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Bagaimana menurutmu? Apakah Yesus akan datang ke Yerusalem? Sebab kalau ia datang, kita tangkap dan bunuh dia. Iya betul. Jika ada yang melihat dia, kita akan menangkapnya. Semua ini gara-gara si Lazarus. Kalau ada kesempatan, kita harus membunuhnya juga. Karena dia, banyak orang-orang Yahudi meninggalkan kita dan percaya kepada Yesus. Benar sekali. Tapi tidak mudah menangkap Yesus di antara orang-orang banyak yang datang ke Yerusalem ini. Kami sudah sebar mata-mata untuk memberitahukan di mana Yesus. Buat apa mata-mata? Yesus tidak bersembunyi. Malah orang-orang Yahudi mengeluh-elukan dia ketika masuk Yerusalem. Mereka berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Jadi, bagaimana caranya? Siapa itu? Saya Yudas, murid Yesus. Buat apa kamu datang? Aku ingin menyampaikan sesuatu karena aku tahu kalian bermaksud untuk menangkap Yesus. Baiklah. Silakan masuk. Apa yang hendak kamu sampaikan? Apakah benar kamu mau menyerahkan Yesus, gurumu, kepada kami? Iya, tapi tergantung apa yang Bapak Imam bisa berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus. Kami akan memberi kamu uang yang sangat banyak. Nih, 30 uang perak. Ambillah. Baik, saya akan mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan dia. Sejak saat itu, Yudas Iskariot mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Petrus, Yohanes, kalian pergilah, persiapkanlah acara makan Paskah bagi kita. Guru, kami pergi kemana untuk mempersiapkan acaranya? Kalau kalian berjalan masuk kota, kalian akan bertemu orang yang membawa kendi berisi air. Kalian ikuti sampai ke rumahnya. Kemudian kalian tanya kepada pemilik rumah begini, Guru kami menanyakan, di manakah ruangan tempat guru dan kami makan Paskah? Nah, orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Jadi, disitulah kalian harus mempersiapkannya. Baik guru, kami segera berangkat. Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, tetapi celakalah orang yang olehnya dia diserahkan. Siapa yang akan menyerahkan guru? Lalu mulailah mereka mempersoalkan, siapa di antara mereka yang akan menyerahkan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini adalah cerita tentang perjamuan akhir. Perjamuan akhir adalah perjamuan yang diadakan Yesus bersama murid-muridnya sebelum ia ditangkap dan disalib. Mengapa Yesus dan murid-muridnya melakukan perjamuan akhir?
Ini adalah tradisi orang Yahudi pada waktu malam pertama menjelang Paskah. Mereka mengingat akan kejadian berapa ratus tahun yang lalu pada waktu bangsa Israel akan keluar dari Mesir. Ingat tidak cerita tentang tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung. Nah, sebelum peristiwa ini, Tuhan sudah berfirman kepada Musa. Kemudian Musa kasih tahu semua orang Israel, malam itu mereka harus menyembelih seekor anak domba yang sehat, yang tidak bercacat. Nah, pada waktu mereka potong, darahnya harus mereka usapkan di depan pintu. Dombanya harus mereka makan. Mereka juga harus membakar roti yang tidak beragi. Nah, supaya pada waktu malaikat mau datang mau mencabut nyawa anak-anak sulung, mereka melewati pintu yang ada darah anak dombanya. Jadi orang-orang Israel tidak terkena tulah itu. Tapi malam itu Yesus berkata bahwa dia adalah anak domba Allah yang dikorbankan untuk menyucikan dosa manusia. Nah, adik-adik, minggu ini kita merayakan masa Prapaskah, yaitu masa mengingat penderitaan Yesus sebelum disalib. Banyak peristiwa yang dialami Yesus sebelumnya. Dia dikhianati oleh muridnya sendiri, dia dijual oleh Yudas Iskariot, dia juga disangkal oleh Simon Petrus, muridnya sendiri juga. Kemudian ditangkap, disiksa, dicambuk, bahkan dia juga dihina. Mengapa Yesus mau menerima semua itu? Dia kan Tuhan, bisa aja dia tidak merasakan semua sakitnya itu. Nah, karena dia harus menanggung itu semua. Itu adalah dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang harus dicambuk, sebenarnya kita yang harus disalib, kita yang harus dihina karena kita berdosa. Yesus tidak berdosa. Tapi karena Yesus sangat mengasihi kita, begitu besar kasihnya akan dunia ini, akan manusia, sehingga dia mau menanggung dosa-dosa kita. Ya, kalian ingat pada waktu orang tua kalian mengikuti perjamuan kudus, nah itu adalah peringatan akan peristiwa ini. Roti itu melambangkan tubuh Yesus yang disalib. Anggur melambangkan darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan dosa-dosa kita. Ya, karena Yesus sangat mengasihi kita, dia rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Ya, oleh karena itu di dalam memasuki minggu masa Prapaskah ini, biarlah kita selalu mengingat akan apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Dia mau menanggung semua dosa kita, dia mau menerima segala sakit itu untuk keselamatan kita, supaya kita dihapuskan dari dosa-dosa kita, ya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita. Sama seperti yang dalam Yohanes 3 ayat 16 katakan, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan Yesus harus selalu mengasihi Tuhan, menuruti orang tua, karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Ya, baiklah, mari kita berdoa. Kita tutup ibadah kita hari ini. Mari lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Engkau rela berkorban bagi kami ya Tuhan, untuk menebus kami semua. Kami mohon ampun ya Tuhan, karena sebagai anak-anak-Mu kami masih sering berbuat salah, kami masih sering menyakiti hati-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, ajar kami untuk selalu terus mengikuti Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan setia mengasihi Engkau sampai akhirnya ya Tuhan. Bila Tuhan terus pelihara kami tetap setia menjaga firman, menjaga iman kami, dan juga terus mengikuti Engkau dan melaksanakan firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk adik-adik, kita akan menyanyikan lagi satu lagu, Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Tuhan Minggu. Yesus mengasihi. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa.